Ibarat kata kalau saya sama si naga itu perbandingannya ini koreknya aku, nagane ya aku. Nagane iki godine sak aku. Cuman aku bahas kayak gini. Wih rasanya kok aku merinding. Kira jemegi. Anjing. Itu kayak aku melihat melek ini malah rakyat Mas. Cuma kalau aku merem itu malah semakin mendekat semakin nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Pada video kali ini kita sudah kedatangan tamu sobat mistis. Dia mempunyai cerita pengalaman akan hal-hal spiritual berdasarkan atas penasarannya. Dia bernama Mas Silo Sireng. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mas Silo. Halo. Enak tak panggil Mas Sireng aja ya? Sireng aja tanpa Mas. Oke. Saya masih muda. Sireng aja. Oke. Lagi sibuk apa nih Mas? Ngomong anak, ngeloni istri, ya kan? Sama Maidu temen yang sedang buat konten. Waduh, salah satunya ini. Ya bisa. Oke. Nanti bisa di komen, like, subscribe ya Mas. Unlike. Oke, ya. Ada hal yang mau diceritakan Mas tentang rasa penasarannya dari ahli spiritual itu Kok sendiri? langsung to the point ya Mas, nggak tanya saya itu pekerjaannya apa gitu kan. Oh itu gitu kan. Kan aku yo lewat channel YouTube jenengan kan bisa promosi. Barangkali penonton kita ada yang butuh jasa saya kan kayak gitu Mas. Pekerjaannya apa Mas? Nah gitu. Oke. Kan enak. Saya tuh di sinematografi Mas. Ya sutradara lokal lah, abal-abalan kayak gitu. Lebih ke company profile atau pembuatan profile, pembuatan iklan, terus film, momen yang berbau video saya bisa lah gitu. Kecuali ya, belum pernah buat saya. Itu disensor sih Mas. Nah, paling jauh nih di mana bikin sinematografi dan paling tingkatannya paling sulit? Tingkatan paling sulit itu relatif sih Mas. Semuanya sama. Cuma terus tingkatan pencapaian itu saya juara 2 tingkat nasional, sombong dikit gitu ya. Se-Indonesia. Oh, tak kira se-RT Mas. Ya enggak lah. Nah, kan Mas jadi tuh kalau tanya-tanya istri saya berapa gitu? Enggak Mas. Enggak, cukup. Satu aja paling Mas Okay. itu kan. Boleh. Ya mungkin anak bisa 2. Saya boleh ngerokok ya Mas? Boleh. Silahkan di sini bebas Mas. Oke. Enggak boleh Mas. Enggak boleh. Disensor Mas di sini Mas ya. Jangan gitu ya Mas ya. Nah, ini mau berbagi pengalaman mistis seperti apa Mas? Tentang hal spiritual. Sebenarnya kalau bicara tentang konteksnya, tentang pengalaman saya dengan ahli spiritual itu panjang banget dan banyak Mas. Karena saya dari umur 13 tahun kelas 1 SMP 2 SMP lah saya sudah berkecimpung di dunia itu sih. Itu awal penasarannya emang dari umur 13. Iya, karena eranya waktu saya itu kan umur segitu belum ada sosial media. Ya gadget juga masih kayak gadget di balang kiri iki kandel-kandel ngono kayak kan. Gig gitu. Itu karena viralnya itu kan buat deketin cewek atau ke susu lah, pelet lah kayak gitu, semar mesem lah. Pasti teman-teman kita yang nonton pasti tahu lah itu apa. Cuma bullshit Mas. Nggak pernah top chair.
nggak pernah berhasil itu. Saya deketin Mika Tambayong ya kan, Ah, dia nggak mau sama aku kayak gitu. ya susah Mas itu. Mungkin katanya mungkin Makanya luar bullshit. negeri itu Mas. Dukunnya. Oh, sorry ahli spiritual ya. Hati-hati dikira dukun Anda. Oh, iya. Anda hati-hati dengan kata-kata Anda ini. Oke. Nah, itu yang beberapa hal ya Mas ya. Berarti banyak ya. Banyak banget. Yang paling mungkin bisa diceritakan di sini itu yang paling terngiang kejadiannya yang apa aja itu Mas? Yang barusan ini aja ya, yang belum lama, belum ada berbau 1 tahun ya. 7 bulan 8 bulan yang lalu itu mata batin saya itu secara nggak sengaja dibuka gitu oleh ahli spiritual tertentu lah. Boleh sebut nama? Boleh. Si A. Namanya A toh. Oke, Gitu. Si A. ahli spiritual A ya. Ya, Oke. gitu. Nah, lokal juga di Semarang juga kan. Itu awal mulanya gini sih. Kenapa mata batin saya dibuka itu karena saya sebenarnya saat 8 bulan yang lalu itu saya sudah jenuh yang namanya dengan, mohon maaf nih, oknum-oknum ahli spiritual, karena saya merasa kayak satu frekuensi dengan beliau-beliau, dengan mereka-mereka kayak gitu. Akhirnya si A itu jengkel Mas mana mbak aku gini. Ngomong Jawa sih tidak apa-apa ya. Boleh. Nah, karena saya jengkel dengan unsur tidak percaya dengan apa yang aku rasakan itu, saya bullshit. Karena saya manusia awam, saya manusia logik. Kalau saya tidak lihat dan tidak merasakan, saya tanggap itu tabu gitu. Akhirnya mungkin beliau jengkel dengan statementku seperti itu. Akhirnya tanpa sepertujuan dari saya, sepengetahuan saya dibuka oleh mata batin saya itu. Itu kejadian di rumah saya Mas. Nah, itu jamnya itu jam dini hari, jam 02.00 kurang lebihnya waktu Indonesia bagian barat. Itu pertamanya kita diskusi mengenai tentang hal mistik lah gitu. Saya membantah atas statement-statementnya beliau dan sebagainya. Mungkin kebetulan saya diberi gift oleh Tuhan, pinter ngomong, pinter maidu gitu. Mungkin si A jengkel. Akhirnya orang tanpa basa-basi mata batin saya dibuka gitu. Sebenarnya saya tidak percaya, memang buka ya silakan gitu. Cuma kan saat itu pengetahuan saya kan, dan mungkin teman-teman juga kalau yang umum rata-rata kan mata batin buka bisa melihat sosok hantu, bisa lihat kuntilanak pakai baju transparan gitu, kelihatan branya itu, terus lihat lemper yang Sugus ya? sugus gitu ya. Yang sudah berbau coklat itu kan enggak Mas. Itu mungkin tahapan yang menurutku itu receh sih, receh tahapan itu tahapan receh sih. Ini lebih ke ekstrim sih. Mata batin dibuka itu ketika ada salah satu teman saya, itu kan kita berlima, salah satunya ada si A juga, itu si ahli spiritual, beliau itu sholat tahajud, dan sholat tahajud nunut di rumah saya. Ketika dia keluar dari musola rumah saya terus gabung lagi di ruang tamu itu, saya bisa tahu isi hatinya dia yang dia bicarakan atau yang dia berdoakan kepada Tuhan. Oh, berarti lebih ke nerawang orang, dia berpikir apa atau bisa mendengar isi hati lawan bicara saya atau lawan hadapan saya ketika saya ketemu dengan saya langsung. Itu ekstrim banget menurut saya, itu ekstrim karena dan itu saya langsung lugas bicaranya langsung, saya langsung spontan. Misalnya kowe Bandung iki to, kowe nggak gigi si A si B itu. Dan temanku langsung bingung gitu, celengak singok kok ketek ditulup ngono kae to. Wah, tenan nih disiram sama ini tenan. Lah si A itu masih stay cool. Si A stay cool lah. Terus itu masih tahapan kecil. Terus ketika pulang saya nganter tuh si A, saya naik mobilnya temen salah satu juga itu. Nah, aku langsung telepon, "Duh, mobil iki didol loh. Iki didol sakmene aja to, Bro. Kemurahan to, Bro." Ngono tok. Kudune pasang sakmene lah. Temanku yang punya mobil itu kaget tuh. Padahal aku ngedol mobil nembe niatku mau sore. Nembe foto-foto mobilku mau sore, urung tak upload, urung tak iklanke kayak gitu. Terus dah itu saya keluar biasa. Oke.
Terus lalu kejadian yang ekstrim setelah beberapa hari kemudian saya sering mual. Kalau saya sering mual ketika saya ingin mendengar isi hati seseorang, ya kan? Saya mesti efeknya itu saya mual, pusing dan sebagainya. Tapi flashback saya dikasih tahu sama si A, pokoknya nak main nerawang hati-hati. Gue asalnya mata batinmu kebuka, nak main gua hati-hati. Berarti ini ada dua konteks ya, spontan dan satunya ingin ya, seperti itu. Enggak, bukan ingin. Jadi kan es kebacot buka gitu mas. Ya. Es bacot dibuka mata batin itu akhirnya sana si A itu kan ngasih range, ngasih pager. Oman ojo macem-macem soalnya saomonganmu bakal terlaksana. Kok ketika kowe nerawang kowe bakal mual, bakal sakit gitu. Nah, cuma tetap aku masih tidak percaya mas. Ketika saya diskusi dengan teman saya yang punya beda orang lagi, yang punya indigo lah kata, diskusi dengan keluh kesah apa yang saya alami. Lalu itu saya ngajak satu orang tuh, saya sebut aja nama, tidak bawa namanya, misalnya Dendi ini. Ya kan Dendi Batak mas. Wah ngomong ini cangkem silo, cangkem sireng iki tenan pura. Aku tahu dia batin kok. Akhirnya sadar Den, kena rak percaya, ya toh. Kowe bakal geger mbek bojomu Den. Dia saat itu lagi WA-an sama pacare bukan bojo, pacare. Let 5 menit aku bicara kayak gitu tukaran tenan kowe pacare. Terus sampai reng tenan to, aku mungkin gojekan tok lho reng. Sampai aku ndak percaya apa yang aku lontarkan itu terjadi. Nah, suatu ketika si Dendi itu kan punya pengusaha rental gitu. Gara-gara saya nyepatani, istilah Jawa nyepatani ini nyumpai gitu. Nyumpai si Dendi itu ketika dia percaya sama aku, tukaran di pacare kan. Terus lain hari Dendi ini bilang, "Reng, aku ki wingi dicap elek mbek klienku iki, rentalku fatal ya, aku ora bakal digawe meneh Rental mobil." Oh mobil. Okay. Oh ya maaf, rental mobil ora bakal digawe meneh, ndak bakal digawe tahu ya. Dipakai lagi. Itu. Ya wis, gorene. Biasanya kan aku nonton di TV, nonton di YouTube itu kan coba lah foto jenenge sopo ya, sosokan dadi ahli spiritual kan anjing kan. Nah, coba aku jenenge iki jenenge Yus Den entuk mobil. Kuwi bakale disewa siji tok. Tenan reng, tenan wis delok wae. Ketika aku pulang kebetulan handphoneku tak silent, ada 8 panggilan tak terjawab dari Dendi. Ternyata dia ngabarin si kliennya langsung hubungin, langsung pakai jasanya dia, rentalnya juga. Temanku tidak percaya, apalagi aku. Gitu. Nah terus akhirnya dia nyoba lagi, Reng, mbok mosok rental jidok tambah loro posisine Reng. Wah bangke manungsa kayak ati jalur 20 ora. Nah, jajal iseng mah, jajal coba delale besok dihubungi lagi minta 2 unit lagi. Gitu. Setelah itu cuma impact yang aku rasakan, aku pusing, mual, emosionalku tinggi banget gitu. Bahkan aku gak percaya diri atas apa yang aku lakuin. Biasanya aku wongnya pede banget mas. Nah gara-gara aku emosional, pusing, mual kayak gitu. Karena efek itu kan. Terus sempat gak percaya, akhirnya aku percaya kan akan hal itu. Saya mata batin saya kebuka. Saya berasumsi ketika itu saya cloningannya si A. Kayak si A itu kan punya kelebihan seperti itu nih. Nah jadi si A itu gini, saat itu sudah ngasih koridor ke aku tuh jangan gini. Akhirnya saya diskusi nih sama si A lagi. Saya datang ke rumahnya si A, ya kan, tentang apa yang aku alami kayak rental teman saya berhasil tatungake itu tau bukti delalai no malaikat lewat dijabahi dungoku. Apa memang aku sekti, ya kan? Cuman aku sekti kan hal sing pertama yang ingin aku lakukan sebenarnya kan bisa nonton transparan ya. Hal receh itu lagi. Ya receh ya. Receh kan mesti nonton transparan ra gelem ndok. Kok aku ndelok wong wedok itu wah sing nganggo klambi transparan anjing. Itu ora itu intermezzo Mas. Oke. Terus diskusi kebetulan rumahnya itu dekat sama salah satu kelenteng besar di Semarang Mas. Semarang kelenteng besar. Nanti kalau saya sebut nama nanti Anda masalah. Enggak apa-apa. Sampokong. Oke. Ya landmarknya salah satu jalan Semarang. Rumahnya dekat. Terus saya ngobrol sama beliau itu ibarat kata ngobrol secara
manusia itu minim banget. Jadi kayak saya tiktokan sama dia itu lewat kayak batak-batakan gitu mas, batak-batakan. Kalau kita kan ini ngobrol normal nih, ya kan aku ngomong ngeluarin nada ya toh, jenengan dengerin gitu. Nah ini ndak, aku diem. Tapi cuma ada pembahasan di situ. Sampai orang ketiga, orang keempat yang mendengar saya diem sama si A itu bingung loh, ki caki ngopo tok menang-menangan loh. Padahal saya ngobrol sama dia. Sampai mungkin itu anggap biasalah, saya skip lah. Yang saya ekstrim itu di rumahnya beliau itu ada sosok seorang bukan seorang sih, naga besar banget sih. Naga. Terus aku tanya, mas kok ono rasanya kok ono sing ngawasi dhewe ya? Ngomong sama si A kan kayak gitu. Ngawasi bereng, bentuknya hewan. Itu ngawasi aku, kita ya bicara. Wes rasa mbok bahas. Singkat ceritanya dibahas ketika saya di rumah itu. Cuma saya mau cerita tentang rumah itu dulu. Momen yang saya rasakan itu ada seorang meneh, seekor naga kepala gede banget, terus dia lagi melingkari kayak hewan lagi waspada. Jadi kayak misalnya landa itu sudah ngeluarin durinya dulu. Jadi naganya itu nginter gede banget. Ibarat kata kalau saya sama si naga itu perbandingannya ini koreknya aku, nagane aku. Nagane iki gedene sak aku ini. Aku kecil banget di hadapan itu. Dan sempat konyol mbuh kuwi aku meh edan mau pi ra ngerti. Aku sampai anggur lewat Sampokong rak tau wani. Mungkin mariku sekitar sebulan lalu aku nembe wani lewat Sampokong. Karena ketika aku lewat Sampokong kok ono nogo gede banget. Dia lihat setiap sana. Makanya rodok wani aku lewat Sampokong tuh 1 bulan lalu. Padahal itu kejadian sudah 8 bulan lalu. Berarti aku prosesnya sampai traumatiku secara psikisku kena itu berbulan-bulan. Kena berani karena naganya hilang. Nekat wae mas. Aku jadi pikirku ilmiah gini. Soalnya gini. Ki aku narawani. Nah aku semakin merem kok semakin nyata. Jadi aku lewat Sampokong main gleleng di nogone bangke aku. Nah akhirnya ora ono to. Cuma aku bahas kayak gini. Wih rasanya kok aku merinding, mual, kira jemegi, anjing. Nah, diminum dulu mas, diminum. Wah orang kopi yuk, anggur merah nih. Tapi ngerokok ya mas? Iya santai. Kapal api mas? Ya. Besok endorse ya kapal api. No. Ya, santai mas, santai. Tegesi Siti. Ya, aku denger. Oh iya, oke. Entah itu efek dari biongnya, yang itu naga atau si A itu. Nah, sempat kejadian, cuman ekstrim banget lah. Mata batin itu buka saya nggak bisa bukan melihat dari pocong, karena itu bentuknya receh sih. Kayak nih lihat gerbang, salah satu gerbang gerbang perumahan, salah satu perumahan elit lah Semarang. Itu ono orang tuh gede banget, ya menjaga nih. Ya retian lah mas, koyo wong lemu, patung lemu, rocong gue pantong gede. Ini jenenge apa ya? Bukan. Ini jenenge, lah ini nak penonton ini nak nonton iso komen lah mungkin. Kan emang komen itu kan iso gawe lah ngerti ini. Itu. Nah, itu melihat kayak gitu. Itu kayak aku melihat melek ini malah rakyat mas. Cuma kalau aku merem itu malah semakin mendekat semakin nyata. Jadi aku bisa menggambarkan ini orang pakai apa nih apa sebagainya. Terus saya tidak percaya itu karena memang aku kena sugis atau memang aku gila atau memang yo tenan aku dibuka mata batin. Akhirnya aku diskusi kepada ahli spiritual lainnya nih. Ini kan yang menurutku secara religi oke lah kayak gitu. Jadi waktu aku melihat sosok naga itu kan saya masih bingung nih membedakannya antara itu halu, apa merasa gila, apa itu real. Nah, akhirnya untuk
menjawab penasaran kepada diriku sendiri sih, aku konsultasi ke ahli spiritual yang lainnya, ke si B gitu ya. Itu umur beliau udah sepuh sih, udah sekitar 65 tahunan ke atas. Dia ahli spiritual secara tradisi adat, istiadat. Menurutku sih, karena aku juga orang Jawa kan, jadi saya mencoba konsultasi apa yang aku alami ke dia sih. Akhirnya ketika ke beliau itu, hal yang paling aku rasain tuh ketika ketemu sama beliau si B ini, itu aku sudah biasanya aku sowan biasa ini kan, sowan biasa aja, ketemu sama beliau juga biasa aja. Ini kak aku malah rasa ketakutan, takut ya namanya borak terus ketika ngobrol sama beliau pun kebetulan beliau orangnya nggak banyak bicara, hanya sepatah dua kata. Akhirnya ketemu sama beliau juga, dia hanya sekedar mendengarkan cerita aku, keluh kesahku dan sebagainya. Itu aku merasakan kayak gimana ya, melihat sosok beliau itu belakangnya itu ibarat kata itu aku bukan di rumahnya dia si B itu lagi duduk di sebuah kayak tempat besar banget dan pengikutnya banyak banget. Lagi-lagi ketika aku membuka mataku, ya dia duduk di ruang tamu yang mungkin nggak luas, ruang tamunya kecil lah kayak gitu. Cuma ketika aku menghayati fokus ke dia, beliau itu kayak duduk dan pengikutnya banyak banget. Dan ada sosok yang aku lihat ketika aku pejamkan mata dan fokus ke beliau, itu ada sosok kayak seekor kera gede banget, cuma berkepala manusia. Biasanya kalau kera kan full bulu nih ya, itu cuma kepala manusia yang punya brengos gini. Itu kayak mau ngajar aku, cuma kayak dia tidak bisa ngajar aku. Tahan. Terus aku tanyain sama si mbah tersebut, sama beliau kan, panggilnya mbah lah, aja mbah B ya, mbah B itu sinten mboten napa-napa. Itu kayak ibarat kata tuh ditranslate-nya di dunia aku taunya kan setelah aku sembuh di mata batinku mungkin ketutup. Jadi itu tuh seolah-olah kayak aku kurang ajar sama beliau, padahal aku ya ora nyapo gitu, maksudnya dudukku ya kayak gini lah, sopan, maksudnya ibaratnya ya bicaranya kayak gini ya sebagainya. Cuma menurut pengikut hal yang kasat mata itu aku kurang ajar sama beliau. Terus aku bisa tahu beliau memiliki bidadari gaib atau istri gaib cantik banget, pakai baju yang kayak baju adat lah, basahan baju Jawa nikahan basahan. Nah, gitu. Cuma warnanya aku lupa lah warnanya apa itu cantik banget. Itu karakternya kok lemah lembut kayak gitu kan, kayak malah kayak ikut nasehatin aku. Cuma nasehatin apa itu aku lupa sama sekali, cuma aku inget gerakannya tuh, cuma kayak ngelus aku terus wajah dan sebagainya kayak gitu. Nah itu saksi itu ketika aku ngobrol sama si Mbah B itu ada 2 orang sama ada anaknya si Mbah B itu yang memiliki siksan. Cuma di dalam kamar dia dengerin bicaraku tuh bilang ini wadai sih dimaksud apa aku nggak ngerti. Wadainya masih Renggi narak kuat wah bisa edan gitu. Konon katanya kalau misalnya kabotan ilmu bisa edan kan, kalau misalnya berburu kan, kita pernah dengar cerita kayak gitu kan, kayak gitu. Nah untung wadai Mas Reng masih kuat nih, lebih kuat tenan pura ora ngerti karena badanku gede atau dia aku nggak ngerti. Nah sempet aku kayak adu ilmu secara kebatinan sama beliau. Aku pengen mencoba beliau, ingin fight secara kayak kalau di Naruto aku ngeluarin jurus dan sebagainya kayak gitu kan. Penggambarannya kayak gitu sih. Itu yang menyebabkan pengikutnya mungkin
Nah, bisa jadi Mas kayak gitu Mas. Jadi Mas, mohon maaf kakekku kenapa? Seenaknya Mas. Kasih Mas. Nah, teman aku bertamu ke si Mbah B itu banyak sosok-sosok. Jadi setelah pulang rumahnya kan kebetulan kan kata orang konon tuh angker. Rumah B. Lingkungannya Oh. di luar rumah itu angker kan, melewati kebun, terus melewati tempat-tempat rumah atau yang tanah yang lagi kosong pasti terbengkalai gitu loh. Semenjak itu aku tuh basicnya penakut banget sama bangsa goib, penakut sama setan, pernah ngerti kuntilanak yang aku mayu kok Ya. gitu kan. Satu aku tuh merasakan keberanian yang sangat luar biasa. Terus aku pengen jajal lah, tenan pura itu apa sih yang aku alami mata batin ketika aku membuka mata secara realnya melek biasa-biasa baik. Gak ada yang Oh, lihat gitu. cuma aku ketika fokus di atau menunduk atau mata terpejam itu, kayak lingkungan itu sesak. Maksudnya sesak itu penuh kredit, banyak makhluk halus. Cuma yang apa kata orang kuntilanak, pocong atau apa sundel bolong, aku tidak pernah lihat sosok mereka. Yang aku tuh lihat tuh jin sih, maksudnya kata orang tuh jin bukan. Jadi jin tuh menurutku kayak manusia, badannya harus tinggi banget, kepalanya kecil sak kacang atom, iya no Mas. Wih penglihatan dulu. Terus ada sing tinggi ini sekitar 4 meter gitu, matanya semak satu, terus telinganya besar, jadi nggak menyeramkan kayak pocong sing berdarah-darah gitu. Aku malah nggak lihat sosok itu karena minta terus itu setan saya kok bener ono, cuma yang aku lihat cuma manusia aneh sih, kaki dawa, terus ono sing apa namanya tubuhnya hewan, itu hewan kayak model banteng tapi kepala manusia, terus jaran bertubuh jaran kepala manusia kayak main Mobile Legend ada sing ini loh, ada hero kayak gitu. Itu kayak apa ya namanya, hewan purbakala Ya itulah mistis yang ada di Yunani itu ya. Nah itu malah kayak gitu. Terus aku penasaran lagi nih, saya disuruh sama ahli spiritual si C, ya kan? Aku belum dapat jawaban nih dari si B karena konsultasi itu cuma diem-dieman, batek-batekan kok malah kayak fake. Aku rasa tidak puas nih konsultasi sama si C saya. Sama si C, saya juga tidak dapat jawaban. Gitu loh. Kalau kesaku sama, cuma dari aku sowan dari ahli spiritual si B si C, tetap pelakuannya sama, ada fighting, ada orang-orang yang di belakang si ahli spiritual itu, misalnya bangsa goib lah, badannya gede-gede berbulu semua, ya kan. Terus ada sing salah satu nyentrik itu kayak sunggokong, plek, maksudnya pleknya itu, kalau istilah Jawa itu Hanuman si ketek putih. Dia pakai kayak selendang jari apa namanya, sing Bali itu loh. Nah itu bawa apa ya, cemuti itu pecut. Oh berarti nggak kayak tongkat ya? Bukan, sakti kan? Cemuti itu pecut gitu. Nah cemuti itu tuh berbara api, jadi ada apinya kayak gitu kan. Nah, setelah ngomong cuma si C itu cuma ya manduk wis kan nak wis wayahe mari. Jadi aku menafsirkan ketika saya konsultasi sama si ahli spiritual B sama si C, mata batin saya memang dibuka, cuma nggak permanen. Oke loh, bisa hilang. Oke, dan sedikit demi sedikit pudar dan satu konyol Mas, sebelum hampir mau pudar tuh aku punya bude itu sakit Mas, cuma sakitnya itu nggak parah, cuma gimana ya, cuma dia merintih kesakitan terus lah. Kamu nggak tahu penyakitnya apa sih? Dia ada penyakitnya, cuma kata dokter si A asam lambung, si B hatinya kena, si C ambeien, bangke, maksudnya medisnya aneh-aneh. Cuma aku bilang sama si bude itu, D sampean lorone kuwi kecentok mbek apa ya, ibarat kata kayak makan
asam lambung lah, kepedesan kecut gitu loh Mas. Sebenarnya asam lambung, cuma kayak asam lambung is akut loh. Jadi tapi mah kan sama lambung beda ya. Nah itu. Terus tak suruh ke dokter yang ngatain dia asam lambung, minta obatnya dia. Gitu. Ya ternyata sembuh maksudnya gitu. Maksudnya ternyata bener itu asam lambung, terus diobati secara vonis asam lambung itu sembuh gitu loh. Ya gitu. Itu kejadian yang menurutku entah itu ngepasi malaikat lewat apa hokiku apa memang cangkemku itu keren loh. Nah, setelah kejadian berapa lama saya sowan ke si A spiritual yang membuka mata batinku, balik lagi nih ya. balik lagi bilang, Mas nak sampean tak tau interaksi be aku ya akan tidak. Cuman nak sampean akan interaksi be aku terus itu koyo baterai ngecas. Jadi tenagaku apa ya, kata siksenku nambah terus secara limit, ada limitnya. Cuma itu kan aku lama nggak ketemu sama beliau tuh, jadi kayak aku merasa pudar. Cuma aku ketika konsultasi sama dia, aku lihat sosok naga lagi tuh. Cuma naganya nggak kayak landak kan, durinya naik kalau dia waspada kan. Kalau ini naganya soft, kalau landak itu berarti ya dia tidak ngeluarin durinya gitu. Soft. Beda ya, beda. Wah keren banget, maksudnya katanya matanya tuh gede banget. Ibarat kata korek ini aku, nagane gede ini aku. Tapi kan, kayak ning film-film kerasakti nih. Apa kebanyakan aku nonton film, apa kebanyakan nonton fiktif, ya kan. Jadi aku punya besi kayak gitu. Terus akhirnya saya ketemu spiritual D ini. Beda lagi. Dengan unsur serang nggak sengaja ketemu. Mas Reng untuk menghapus itu bisa ditirakati sendiri kok. Gitu. Kayak aku melakukan adat istiadat kayak meditasi. Kalau istilah yoga itu kan Jepang ya Mas. Yoga itu Barat ya. Kalau yoga itu meditasi kan, meditasi terus sering kungkum di kali. Kalau itu istilahnya kan kayak kita Sunan Kalijogo kan sering kungkum di kali kan. Itu bisa menetralisir keresahanku. Berarti pendapat si A itu yang Mas tadi bilang kan buka katanya mata batin si A kan. Buka mata batin itu kalau ketemu makin tajam. Terus kata si D ini dia sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih. Berarti ada dua pendapat yang berbeda. Dilatih untuk menetralisir biar aku mata batin ketutup loh Mas. Oke. Bukan untuk mempertajam loh. Jadi biar aku lebih mungkin ya secara bahasa universalnya lebih legowo, lebih nerimo ing pandum, lebih apa ya sumeleh kayak gitu lah lebih. Karena saat aku mata batin itu kan emosional terus gegabah ya kan, pengen sandung saknyet. Jadi ada efek dari mata ada batin efeknya itu dibuka itu akhirnya kayak timbul gampang emosi gitu. Ya makanya saya berasumsi ini aku bukan mata batin kebuka sih. Kalau asumsiku tuh kayak aku ke cloning sama si A. Cloning. Jadi aku kayak jiplak fotokopinya si A nempel di aku. Jadi energinya si A nempel di aku. Gitu loh. Jadi sama mana? Nah gini Mas. Ketika aku membahas tentang mata batin itu dengan membahas si A, mesti tubuhku rasanya kemeng sebelah sini, terus mual kayak tadi, ya kan? Itu mesti efek-efek yang masih aku sering rasakan. Satu bahas itu, kedua ketika seumpamanya aku fokus dalam melakukan hal spiritual, kayak misalnya saya ngobrol nih sama seseorang habis spiritual, terus fokus, itu mual sama kenceng Mas. Makanya aku tak tutupi dengan aku gojekan biar aku tidak fokus, membahas hal tentang seperti itu, biar ibarat kata aku menetralisir ya. Enggak gitu kan, rak lucu kan ki podcast lucu aku menawa sampai
ekstrim kesurupan kan kameramu tak berakot kan aku ngerti mas itu. Oh, iya. Ada cerita lagi mungkin mas selain itu mungkin ini kan lebih ke mata batin ya. Oh. Ada kejadian lain mungkin. Ada sih